Fadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala Imamul Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitabil fitan. Babu qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fitnatu min qibalil masyriqi. An Sa'id bin Jubairin qala kharaja alaina Abdullah bin Umar farajawna an yuhaddisana hadisan hasanan qala fabadarana ilaihi rajulun faqala ya Aba Abdurrahman haddisna anil qitali fil fitnah wallahu yaqul wa qatiluhum hatta la takuna fitnah faqala hal tadari mal fitnatu saqilatska ummuk innama kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yuqatilul musyrikin wa kana ad-dukhulu fi dinihim fitnatan wa laysa ka qitalikum 'alal mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Qala al-musannif rahimahullah babu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fitnatu min qibalil masyriq. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab tentang penjelasan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya fitnah itu akan muncul dari arah timur. Ya, sebelum masuk kepada penjelasan hadis yang berkaitan dengan perkataan Ibnu Umar tadi, ada satu hadis lagi disebutkan Imam Bukhari rahimahullah dari jalur Ibnu Umar. Dia berkata, Nabi pernah mengatakan kepada kami, Allahumma barik lana fi sya'mina atau fi syamina, ya Allah berilah kami keberkahan pada negeri Syam kami. Allahumma barik lana fi yamanina, ya Allah berikanlah kepada kami keberkahan pada negeri Yaman kami. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata ya Rasulullah, wa fi najdina, doakan jugalah keberkahan untuk negeri Najd kami. Najd di sini daerah Irak. Timur dari kota Madinah adalah Irak, bukan Riyadh. Qala, maka berkata Rasulullah, Allahumma barik lana fi sya'mina, Allahumma barik lana fi yamanina. Rasulullah kembali berkata, ya Allah berilah kepada kami keberkahan di negeri Syam kami dan berikanlah kami keberkahan di negeri Yaman kami. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wa fi najdina, bagaimana dengan negeri Najd kami? Fa'adhunhu qala fi tsalitsah. Kata Ibnu Umar, kalau tak salah aku ingat dia berkata yang ketiga, hunakaz zalazil. Setelah diminta kembali, ya Rasulullah bagaimana dengan Najd kami? Maka Nabi mengatakan hunaka az-zalazilu wal fitanu. Dari sanalah akan muncul ya az-zalazil, berbagai macam gempa, wal fitan dan fitnah, wa biha yatlu'u qarnu syaitan, dan dari sana pula lah akan terbit tanduk syaitan. Tanduk syaitan disebutkan oleh sebagian ulama maknanya memang matahari itu, bahwasanya matahari itu ketika akan terbit dari timur sana, maka syaitan meletakkan kedua tanduknya seolah-olah terbit di atas dua tanduk syaitan yang sujud kepadanya para penyembah matahari. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya dari negeri sanalah akan muncul fitnah. Dan Nabi tidak mendoakan mereka agar mereka waspada dengan fitnah tersebut, jangan menjadi sebab munculnya fitnah. Sebagaimana yang kita bahas kemarin bahwasanya ya kemunculan fitnah dari sana bermula. Ya. Dari sanalah muncul Khawarij yang membuat kacau dunia Islam. Dari sana juga muncul Ar-Rawafid. Dari sana muncul Qadariyah
Dari sana muncul Jahmiyah dan kelompok-kelompok lainnya. Adapun berikutnya dari Sa'id ibn Jubair radhiyallahu rahimahullah tabaraka wa taala, salah seorang tabi'in. Qala, dia berkata, kharaja alaina Abdullah ibn Umar. Keluar Abdullah ibn Umar menjumpai kami. Farajawna an yuhaddithana hadithan hasanan. Kami berharap kiranya Abdullah bin Umar mau menyampaikan kepada kami hadis yang baik dari Nabi SAW yang kami senangi. Qala, berkata Sa'id bin Jubair, fabadarana ilaihi rajulun. Tiba-tiba, ya, jadi kata Sa'id bin Jubair, kami ingin bertanya kepada Abdullah bin Umar hadis-hadis yang membuat kami senang. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki spontan mendatangi Abdullah bin Umar. Faqala, dan dia berkata, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Umar, hadithna anil qitali fil fitnah. Beritakanlah kepada kami hadis tentang peperangan di dalam fitnah, hukum berperang ketika terjadi fitnah. Wallahu yaqul, sementara Allah berfirman, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sehingga tak akan lagi muncul yang namanya fitnah. Orang ini ingin berdalil dengan ayat ini terhadap perbuatan Abdullah bin Umar dan orang-orang semacamnya, Imran bin Husain, yang mereka kala itu tidak ikut dalam peperangan antara Ali dan Muawiyah. Ya, atau peperangan antara Abdullah bin Zubair, ya, dan Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan. Jadi dia berkata, waqatiluhum hatta la takunna fitnah. Bukankah Allah berfirman, perangilah mereka? Maksudnya mengajak Abdullah bin Umar untuk memerangi, ya, kaum muslimin yang dianggap memberontak, membangkang. Hatta la takuna fitnah, agar tak muncul lagi namanya fitnah. Faqala, maka Abdullah bin Umar menjawab, hal tadri mal fitnah? Thaqilatka ummuka? Tahukah engkau apa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut fitnah? Ya, telah berat engkau dikandung oleh ibumu. Ini kata-kata, ya, celaan. Innama kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yuqatilul musyrikin. Sesungguhnya ayat ini berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan Allah untuk memerangi kaum musyrikin. Wa kana ad-dukhulu fi dinihim fitnah. Yang mana masuk ke dalam agama mereka itulah maksudnya fitnah. Wa laysa ka qitalikum 'alal mulki. Ayat ini berkaitan dengan perintah kepada Nabi agar memerangi kaum musyrikin yang mereka lah merupakan sumber fitnah yang membuat kaum mukminin terfitnah. Orang-orang terfitnah dalam agama mereka, masuk dalam agama mereka. Maka Nabi disuruh memerangi mereka agar tidak ada lagi fitnah dari orang-orang kafir kepada orang-orang mukmin yang menghalangi orang-orang mukmin untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita ketahui, peperangan Nabi terhadap kaum musyrikin karena mereka menghalangi orang-orang mukmin untuk menyembah Allah, hanya itu inti masalahnya. Mereka menghalangi kaum mukminin untuk menyembah Allah. Mereka mengambil, merampas harta kaum mukminin. Mereka membunuh orang-orang beriman yang ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka inilah Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi mereka agar tak ada lagi fitnah dari mereka. Maka ayat ini adalah seruan untuk memerangi kaum musyrikin yang menjadi sebab sumbernya fitnah, yang menghalangi orang-orang beriman menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat. Kata beliau, walaysa ka qitalikum al-mulki, bukan sebagaimana yang kalian lakukan sekarang, berperang karena ingin memperebutkan kekuasaan. Sebagaimana terjadi pada masa Marwan bin Hakam. Ya, setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah, ya, setelah itu diangkatlah anaknya Muawiyah bin Yazid, Muawiyah kecil.
dan dia wafat muda dan dia hanya beberapa bulan menjabat sebagai khalifah, ya, dan dia adalah orang yang tak peduli dengan kekhilafahan, sibuk dengan ibadah, dan dia wafat. Kosonglah ketika itu kekhalifahan, maka penduduk negeri Hijaz dari Mekah, Madinah, Taif dan sekitarnya menobatkan Abdullah bin Zubair sebagai khalifah. Kemudian didukunglah oleh penduduk Mesir, ya, dan penduduk lain-lainnya, kecuali Syam saja yang enggan, ya, karena di Syam bercokolnya, ya, para pengikut setia daripada Muawiyah, ya, atau dari kabilah Bani Umayyah. Mereka saja yang enggan, karena mereka menganggap kekhalifahan itu milik mereka. Maka Marwan memerintahkan pasukannya untuk memerangi Abdullah bin Zubair. Ya, ternyata di tengah jalan Marwan pun wafat, meninggal. Maksudnya ketika pasukan di tengah jalan ingin memerangi Abdullah bin Zubair, pasukan Marwan meninggal. Marwan bin Hakam meninggal. Setelah itu putranya Abdul Malik lah yang menggantikan, ya, keinginan orang tuanya Marwan untuk memerangi Abdullah bin Zubair. Dia bawa pasukan besar di bawah komando Hajjaj, ya, memerangi Abdullah bin Zubair yang pasukannya tak sebanyak pasukan Abdul Malik bin Marwan. Terdesak Abdullah bin Zubair, dia berlindung dalam Masjidil Haram dikepung, ya, Masjidil Haram dijadikan benteng oleh Abdullah bin Zubair, dan banyak daripada pasukan Abdullah bin Zubair yang membelot. Digempurlah Ka'bah pun terbakar dan semacamnya. Maka kata Abdullah bin Zubair, kata Abdullah bin Umar, ayat ini adalah perintah kepada nabinya memerangi kaum musyrikin yang menjadi sumber fitnah, bukan peperangan sesama kalian antara kaum mukminin. Ya, yang mana kalian berperang untuk memperebutkan kekuasaan. Jadi Abdullah bin Umar mengingkari orang ini. Dan mazhabnya Abdullah bin Umar, Imran bin Husain dan lain-lainnya, mereka menghindari fitnah antara sesama kaum muslimin. Ya, ketika ada peperangan antara Muawiyah dan Ali dan ibunda Aisyah, Zubair, Talha, sebagian sahabat menganggap peperangan ini harus dihindari karena sesama kaum muslimin. Sebagian sahabat lainnya melihat kebenaran ada pada pihak Ali, maka mereka bersama Ali. Sebagian menganggap kebenaran ada pada pihak Muawiyah ataupun Talha, Zubair dan lain-lainnya. Dan dalam kajian-kajian sejarah, sesungguhnya dua pasukan ini pun telah sepakat untuk berdamai. Ya, namun pada malam hari, sebagaimana kita ketahui pada perang Jamal, mereka telah berdamai karena enggak ada manfaatnya berperang sama kaum muslimin. Di malam hari bekerjalah para pembunuh Utsman. Kalaulah kaum muslimin damai, pasti akan segera mereka tertangkap. Mereka lah yang telah menumpahkan darah Utsman, dan mereka ada pada pasukan Ali. Dan Ali belum mampu untuk membersihkan mereka karena besarnya pengaruh mereka di pasukan. Maka mereka lah hakikatnya yang mengobarkan fitnah. Di malam hari mereka berangkat ke tenda-tenda, sebagian berangkat ke tenda-tenda pasukan Talha dan Zubair dan Aisyah, sebagian berangkat ke tenda-tenda Muawiyah, ke tenda-tenda pasukan Ali. Mereka ketika itu di malam hari mereka kobarkan peperangan sehingga setiap daripada pasukan menganggap pasukan lainnya berkhianat, sehingga pecahlah perang Jamal. Ya. Bahkan mereka pada siang harinya telah sholat berjamaah bersama. Subhanallah. Berjamaah bersama. Ke orang-orang mukmin satu sama lain. Di malam harilah terjadi kekacauan. Sama hal ini pun terjadi pula pada peperangan Siffin. Hakikat peperangan ini tak diingini sahabat, tapi karena sudah banyak orang-orang keluar, payah untuk mengendalikan. Provokator-provokator inilah yang memicu terjadinya perang Jamal dan perang Siffin.
Ya. Naam, tafadhal Syekh. Babul fitnati allati tamuju kamaujil bahri. Wa qala Ibnu Uyainah an Khalaf bin Hawshabin kanu yastahibbuna an yatamathalu bihadhil abayati indal fitani. Qala Imru'u Qais al-harbu awwalu ma takunu fatiyatan tas'a bizinatiha likulli jahulin hatta idash ta'alat wa shabba diramuha wallat ajuzan ghayra zatil halili samata'a yungkaru launuha wa taghayyarat makruhatan lisyammi wa taqbili. Berkata Imam Bukhari, babu al-fitnati allati tamuju ka maujil bahri, bab akan munculnya fitnah yang datang menyebabkan gelombang-gelombang di lautan. Gelombang tak dapat ditahan. Gelombang bukan hanya satu. Setiap kali lewat satu gelombang akan muncul gelombang kedua. Lewat gelombang kedua muncul gelombang ketiga. Dan tak akan ada yang sanggup menahan gelombang. Ini adalah merupakan bahasa kiasan menunjukkan dahsyatnya fitnah itu. Tak dapat ditahan, tak dapat dicegah. Sehingga orang-orang bagaikan mabuk dalam fitnah tersebut. Tak tahu lagi bersikap waras. Ya. Sehingga semuanya terkena. Begitulah yang terjadi. Dalam perang Jamal, dalam perang Siffin, seolah-olah tak ada lagi yang bisa waras. Namanya orang banyak, pengerahan massa. Kalau sudah dikerahkan massa, sulit untuk dikendalikan. Yang muncul adalah pertumpahan darah. Ujungnya adalah pertumpahan darah. Menunjukkan dahsyatnya fitnah ini. Ya. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar tentang makna tamuju ka maujil bahri, fitnah yang berombak bagaikan gelombang-gelombang lautan, wahyal lati yusbihun nasu fiha kal bahaim. Fitnah, bencana yang membuat orang bagaikan binatang, ay la uqula lahum, sehingga membuat mereka tak lagi waras. Ya. Wa yu'ayyidu dzalik wa yu'ayyiduhu hadits Abi Musa, sebagaimana dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari dikatakan Rasulullah, tadhhabu uqulu aktsari dzalika zaman. Ketika fitnah ini muncul, hilanglah kebanyakan berpikir sehat manusia yang ada pada saat itu. Ya, berkata Hudzaifah, la tadurrukal fitnah ma 'arafta dinak. Fitnah itu tak berbahaya bagimu kalau engkau paham agamamu. Innamal fitnatu idza ishtabaha 'alaikal haqqu wal batil. Fitnah itu muncul ketika engkau samar, tak bisa membedakan antara hak dan batil. Ya. Berkata Imam Bukhari an Khalaf ibn Hawshab, dari Khalaf bin Hawshab, kanu yastahibbuna an yatamathalu bihadhihi al-abyati 'inda al-fitan. Mereka menyukai untuk kembali mengulangi bait-bait syair yang disebut oleh Imru'ul Qais ketika datang fitnah yang merebak, bencana, perselisihan, peperangan antara kaum muslimin. Qala Imru'ul Qais, berkatalah Imru'ul Qais dalam bait-bait syairnya, al-harbu awwalu ma takunu fatiyatan. Peperangan itu terjadi awalnya tampaknya elok bagaikan seorang perawan, anak gadis, ya, tas'a bizinatiha, yang dia keluar berjalan dengan keindahan, ya, hiasan perhiasannya, likulli jahulin, bagi setiap orang yang tak mengetahui dampaknya, efeknya.
Imrul Qais mengumpamakan peperangan itu terjadi awalnya indah, ingin menuntut keadilan. Lihatlah bagaimana peperangan terjadi di negeri Islam. Slogan-slogannya indah. Apa slogannya? Menumbangkan kezaliman. Ya, slogannya adalah menumbangkan para taghut, penguasa-penguasa ya yang diklaim taghut dan semacamnya. Slogannya indah, mengembalikan kejayaan Islam. Slogannya indah, mengembalikan keadilan. Akhirnya tertipu orang banyak. Ikutlah gerakan massal, mendemo pemimpinnya. Bagaimana terjadi di Libya, di Mesir, di Irak, dan tempat-tempat lainnya. Indah di Suriah. Hatta idza ishta'alat, ketika fitnah ini merebak bagikan api yang telah menjalar-jalar kemana-mana, washabba dhiramuha, ya, dan api tersebut telah bergejolak, menyala, membakar kemana-mana, wallat, maka fitnah ini akan segera berlari ajuzan, bagaikan tadi di awalnya fitnah itu bagaikan anak gadis yang cantik, yang menarik mata memandang, melihat kepadanya. Ketika telah menyala, merebak, menyebar, maka fitnah tadi yang bagaikan anak gadis berubah menjadi ya perempuan tua, ghairu dzati halil, yang tak ada lagi keindahannya. Jadilah Suriah yang sebagaimana kita lihat sekarang, Lebanon, ya, jadilah Libya, jadilah Mesir, jadilah Irak, Afghanistan, yang semuanya adalah merupakan negara-negara yang telah menjadi boneka bagi negara-negara besar. Hilanglah keindahannya, menyesal, merintih, menangis anak-anak, ya, yang kala fitnah itu masih kecil, sekarang telah menjadi tua, mereka merintih menangis. Mengapa dahulu harus ikut? Sekarang mencari roti pun payah, makan pun payah, rumah-rumah hancur, tinggal di tenda-tenda, musim dingin, sebagian mengungsi, sebagian tak ada lagi aman. Inilah fitnah. Kalau sudah merebak, membakar kemana-mana, fitnah tadi yang indah bagaikan anak gadis berubah menjadi orang tua yang tak ada lagi keindahannya. Syamta'a, bagaikan seorang perempuan yang telah bercampur rambut hitam yang legam dulu indah dengan huban yang telah bertabur. Syamta'a, yungkaru launuha, yang tak disukai warnanya. Tak ada orang mau dengan orang tua yang sudah beruban rambutnya. Dia maunya anak gadis, maunya yang masih cantik jelita, yang sudah tua renta. Siapa yang mau? Begitulah fitnah itu. Yungkaru launuha wa taghayyarat, warnanya tak disukai karena telah berubah. Makruhatan lisyammi wat taqbil, tak ada lagi yang dekat dan senang dengan perempuan yang telah tua renta. Tak ada lagi yang suka, bahkan mencium baunya, apalagi memeluknya. Kalau sudah tua bukan parfum lagi yang dipakai, udah minyak angin, udah berubah parfumnya. Ya, masih anak gadis, parfumnya wangi-wangi, sudah tua tak butuh lagi yang wangi. Bersakitan tulang belulang, encok kumat semuanya. Minyak wanginya apa? Obat urut, obat ya kusuk dan semacamnya. Siapa yang senang lagi? Itulah nasib daripada fitnah. Kalau sudah terjadi, hancurlah. Ya, kemarin saya lihat pengetesan di negeri, ya, di mana ya? Libanon itu banyak kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin. Ada yang berusaha untuk mewawancari berapa orang, menanyakan tentang rukun Islam yang 5.
Sebutkan rukun Islam yang 5 secara tertib berurutan. Tak ada yang selamat. Itu negeri Arab tuh. Rukun Islam pun tak ada yang selamat. Itu negeri Arab, wajah Arab tapi bego. Menunjukkan parahnya nilai-nilai agama. Tak tahu lagi dia mana rukun Islam. Rukun Islam saja. Sebutkan 5 rukun Islam secara berurutan. Tak paham. Ini dampak daripada fitnah. Ya. Kemudian kita akan bacakan satu hadis tentang fitnah ini. Ya, ada sisa waktu 5 menit. Dari hadis Hudzaifah, dia berkata, tatkala kami duduk di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tiba-tiba dia berkata, siapakah di antara kalian yang menghafalkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara fitnah? Ya. Qala fitnatur rajuli fi ahli wa malihi wa waladihi. Maka berkatalah Hudzaifah, apakah yang Anda maksudkan adalah fitnah? Seseorang itu akan teruji. Diuji Allah dengan keluarganya, hartanya, anaknya, tetangganya. Kalau ini wahai Amir Mukminin, setiap orang akan mengalaminya. Ya, maka ini dapat dihapuskan dengan salat, sedekah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kata Umar, bukan fitnah ini yang kuinginkan. Jadi fitnah itu ada 2. Fitnah yang tetap dialami oleh setiap orang, ujian yang dialami oleh seorang dalam hidupnya. Itu ujian, seseorang teruji dengan keluarganya, hartanya, istrinya, anaknya, tetangganya, masyarakatnya, mertuanya. Teruji. Diuji Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, di antara anak-anak kalian, istri kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Waspadalah dengan mereka. Ini fitnah, ya, sifatnya adalah umum, setiap orang pasti terkena. Yang membuat sebagian orang tak sempurna memenuhi hak-hak mereka. Kadang-kadang tak sempurna memenuhi hak istrinya, anaknya, orang tuanya, masyarakatnya, tetangganya, tak sempurna. Kadang-kadang mereka teruji dalam menjalankan agama, akhirnya terhalang gara-gara anaknya, istrinya, tetangganya, masyarakatnya, keluarganya. Fitnah ini dapat dihapuskan dosa-dosanya dengan salat, sedekah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kata Umar, bukan tentang fitnah ini yang kuinginkan, karena fitnah ini semua orang merasakannya. Kata Umar, walakin allati tamuju kaumujil bahri. Yang kutanya fitnah besar yang datang bagikan gelombang bergulung-gulung satu sama lain. Qala laisa 'alaika minha ba'sun ya Amirul Mukminin. Maka berkata Hudzaifah, tidaklah ada masalah fitnah tersebut selama engkau masih ada wahai Amirul Mukminin. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Antara engkau dan fitnah itu ada pintu yang tertutup rapat, terkunci. Takkan mungkin dapat masuk selama engkau masih ada. Atau antara dirimu dan fitnah itu tertutup, ada pintu yang menutup. Qala Umar, berkata Umar, ayuksarul babu am yuftah, apakah kelak pintu itu akan dibuka, pintu fitnah akan dibuka, atau pintu itu akan dihancurkan? Qala bal yuksar, kata Hudzaifah, akan dihancurkan Amir Mukminin, pintu itu nanti akan dihancurkan, bukan dibuka. Qala Umar, idzan la yughlaq abadan. Kalau andai kata pintu fitnah itu dihancurkan, bukan dibuka tapi dihancurkan, berarti selama-lamanya akan terbuka. Qultu ajal, aku katakan ya. Ya. Pintu itu adalah Umar. Ya, ketika Umar diwafatkan Allah dengan dibunuh, terbukalah pintu fitnah sampai hari kiamat. Setelah Umar wafat, naiklah Utsman, pada masa Utsman lah fitnah ini mulai berjalan. Terbunuhlah Utsman. Setelah itu sampai hari kiamat antara kaum muslimin tetap ada peperangan. Inilah fitnah yang disebutkan. Qulna li Hudzaifah, kami bertanya kepada Hudzaifah. Syaqiq bertanya kepada Hudzaifah, akana Umar ya'lamul bab, tahukah Umar siapa itu pintu? Siapa pintu fitnah itu? Qala na'am, kata Hudzaifah, ya. Kama ya'lamu anna duna ghadin lailatan. Sebagaimana Umar tahu, ya, besok akan datang dan sebelum besok akan ada malam hari. Kita tahu tak akan datang besok kecuali datang malam terlebih dahulu. Sebagaimana Umar tahu malam ini akan datang sebelum besok,
Begitulah dia tahu, itulah dirinya. Wa dzalika anni haddatsu haditsan laysa bil aghalid. Karena aku telah beritakan kepadanya hadis-hadis yang tak ada padanya kesalahan. Ya. Fahibna an nas'alahu manil bab. Kami begitu segan bertanya kepadanya, siapakah pintu itu? Fa amarna masruqan fasa'alahu faqala manil bab. Akhirnya kami suruh masuk bertanya, siapa pintu itu yang akan dibuka, yang akan dirusak? Qala Umar, pintu itu adalah Umar. Jadi inilah fitnah yang dimaksudkan dalam hadis ini, bagikan gelombang-gelombang. Maksudnya semakin bertambah masa, semakin dahsyatlah gelombang fitnah itu datang. Ya. Satu hadis lagi saya bacakan. Saya baca terjemahannya. Dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, suatu hari Nabi keluar ke kebun, dari kebun-kebun yang ada di kota Madinah, untuk menunaikan hajatnya. Kata Abu Musa, aku pun keluar mengikuti Nabi SAW. Tatkala beliau masuk ke dalam kebun, aku pun duduk di depan pintu kebun menunggu. Dan aku berkata, hari ini aku akan menjadi penjaga Nabi SAW. Padahal ketika itu Nabi tak memerintahkanku untuk menunggu pintu itu. Nabi pun masuk ke dalam kebun dan menunaikan hajatnya. Setelah itu Nabi duduk di atas bibir sumur yang ada di kebun itu. Dan dia menyingkapkan betisnya. Dan Rasulullah menjuntaikan kedua kakinya ke dalam sumur tersebut, perigi tersebut. Maka datanglah Abu Bakar, izin agar dibolehkan masuk. Katakan, tunggu sebentar di sini, aku izinkan engkau dulu kepada Rasulullah. Ya. Maka dia pun berhenti, aku pun mendatangi Nabi SAW. Aku katakan, ya Nabi Allah, ini ada Abu Bakar izin mau masuk menemuimu. Kata Nabi, beritahukanlah dia, silahkan masuk. Dan beritakan kepadanya berita gembira dengan surga. Ya. Maka berangkatlah Abu Musa memberitakan Abu Bakar Siddiq, silakan engkau masuk dan Nabi memberitakan bagimu surga. Masuklah Abu Bakar Siddiq dan dia duduk di samping kanan Rasulullah SAW. Dan dia juga membuka betisnya dan mengulurkan kedua kakinya ke dalam perigi tersebut. Setelah itu datanglah Umar, ingin masuk. Aku katakan, tetaplah di sini, aku izin dahulu kepada Nabi SAW. Maka kata Nabi, izinkan dia, beritakan baginya surga. Maka masuklah Umar dan duduk di sebelah kiri Rasulullah SAW. Rasulullah di tengah-tengah antara Abu Bakar dan Umar. Ya. Setelah itu, ya, bibir sumur itu pun karena kecil hanya muat untuk mereka bertiga saja. Ya, tak ada lagi tempat untuk yang lain. Setelah itu datanglah Utsman. Ku katakan, ya, berhentilah engkau di situ, tunggu sampai ku mintakan izin bagimu kepada Rasulullah. Aku pun masuk, meminta kepada Rasulullah izin untuk Utsman. Kata Rasulullah, suruh dia masuk, beritakan baginya surga, tapi dia yang terkena musibah. Ala balwan tusibuh. Beritakan baginya surga dengan musibah akan menimpanya. Musibah inilah terbunuhnya Utsman, dibunuh oleh orang Islam sendiri yang mengerjakan sholat sendiri. Umar dibunuh oleh orang Majusi, bukan agamanya Islam. Ini yang membunuhnya orang yang sholat. Jadi kata Rasulullah, beritakan kepada Utsman, dia ahli surga, tapi dengan musibah yang akan datang melandanya. Ya, maka Utsman pun masuk ke dalam kebun dan dia tidak menemukan di sana tempat untuk duduk bersama Rasulullah. Ya, maka dia mengambil tempat lain yang berhadapan dengan mereka. Ya. Inilah isyarat akan terjadinya fitnah pada masa Utsman. Dan ini pula isyarat bahwasanya Abu Bakar dan Umar kedua-duanya dikuburkan bersama Rasulullah. Utsman tidak bersama mereka. Allah tabaraka wa taala alam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.